Satuan Acara Pelajaran di Laboratorium Bahasa. Nama mata kuliah Keterampilan Menyimak. Pokok bahasan Latihan Menyimak Pemahaman. Tema Cuplikan Roman. Subtema Roman Siti Nurbaya. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Waktu 1 kali pertemuan 30 menit. Simaklah baik-baik pembacaan cuplikan roman berikut. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih A, B, C, atau D yang Anda anggap benar. Cuplikan roman akan dibacakan sebanyak 2 kali. Siti Nurbaya, sebuah roman karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Anak laki-laki yang dipanggil Sam oleh temannya tadi ialah Samsul Bahri, anak Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang. Seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi. Anak ini telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar Ambacang. Oleh sebab ia seorang anak yang pandai, gurunya telah memintakan kepada pemerintah supaya ia dapat meneruskan pelajarannya pada Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Ia bukannya seorang anak yang pandai sahaja, tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun, serta halus budi bahasanya. Lagi pula, ia lurus hati dan boleh dipercayai. Walaupun ia rupanya sebagai seorang anak yang lembut, akan tetapi, jika perlu, tidaklah ia takut menguji kekuatan dan keberaniannya dengan siapa saja. Lebih-lebih untuk membela yang lemah. Dalam hal itu, tiadalah ia pandang memandang bangsa ataupun pangkat. Itulah sebabnya ia sangat dimalui teman-temannya. Kalau tak ada alangan apa-apa, 3 bulan lagi berangkatlah Samsul Bahri ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Temannya yang dipanggil Nur tadi ialah Siti Nurbaya, anak Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang, yang mempunyai beberapa toko yang besar-besar, kebun yang lebar-lebar, serta beberapa perahu di laut untuk membawa perdagangannya melalui lautan. Anak ini pun seorang gadis yang dapat dikatakan tiada bercacat, karena bukan rupanya saja yang cantik, tetapi kelakuan dan adatnya, tertib dan sopannya, serta kebaikan hatinya tiadalah kurang daripada kecantikan parasnya. Oleh sebab ia anak seorang yang kaya dan karena ia cerdik dan pandai pula, ia disukai dan disayangi pula oleh teman-temannya. Hanya ayahnya bukan seorang yang berasal tinggi sebagai Sultan Mahmud Syah, penghulu yang tinggal di sebelah rumahnya. Sungguh pun demikian, penghulu dan saudagar ini bukannya 2 orang yang bersahabat karib saja, tetapi adalah sebagai orang yang bersaudara kandung. Hampir setiap hari, saudagar Baginda Sulaiman datang ke rumah penghulu Sultan Mahmud Syah. Kalau tidak, tentulah penghulu itu datang ke rumah saudagar ini. Jika seorang mempunyai makanan, tak dapat tiada diberikannya juga sebahagian kepada sahabatnya. Barang sesuatu yang akan diperbuatnya, dirundingkannya lebih dahulu dengan karibnya. Oleh sebab itulah, Samsul Bahri dan Nurbaya tiada berasa orang lain lagi, melainkan serasa orang yang seibu sebapa keduanya. Istimewa pula karena mereka masing-masing anak yang tunggal, tiada beradik, tiada berkakak. Dari kecil sampai kepada waktu cerita ini dimulai, kedua remaja itu belumlah pernah bercerai barang sehari pun. Boleh dikatakan makan sepiring, tidur sebantal. Bagaimanakah hal kedua anak muda ini kelak? Apabila datang waktunya, Samsul Bahri harus berangkat meninggalkan kampung halamannya dan ibu bapa serta handai tolannya. Nantilah akan diceritakan betapa berat perceraian itu. Tadi telah dikatakan, tatkala Samsul Bahri sampai ke rumahnya, ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seorang jamu di serambi muka.
Orang ini masuk bilangan sahabat penghulu itu juga, sebab ia acap kali kelihatan makan minum di sana. Menurut air muka dan rambutnya yang telah putih ditumbuhi uban, nyatalah ia tiada remaja lagi. Akan tetapi, walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh, dan sehat, karena ia seorang yang mampu. Itulah Datuk Meringgi, saudagar Padang yang termasyhur kayanya sampai ke negeri-negeri lain. Pada masa itu, di antara saudagar-saudagar bangsa Melayu di Padang, tiada seorang pun dapat melawan kekayaan Datuk Meringgi ini. Hampir sekalian toko dan rumah yang besar-besar di Pasar Gedang kepunyaannya. Hampir sekalian tanah di Padang tertulis di atas namanya. Sawahnya beratus piring dan kebunnya beratus bahu. Hampir sekalian perahu yang berlabuh di muara di dalam tangannya. Sekalian rotan dan damar, serta hasil hutan yang lain-lain yang datang dari painan dan terusan, masuk ke dalam tempat penyimpanannya. Berkapal-kapal kelapa keringnya yang dikirimkannya ke benua Eropa. Bergudang-gudang barang-barang yang dipesannya dari negeri-negeri lain. Simaklah ulang pembacaan cuplikan roman berikut. Kemudian, jawablah pertanyaan dengan memilih A, B, C, atau D yang Anda anggap benar. Siti Nurbaya, sebuah roman karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Anak laki-laki yang dipanggil Sam oleh temannya tadi ialah Samsul Bahri, anak Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang. Seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi. Anak ini telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar Ambacang. Oleh sebab ia seorang anak yang pandai, gurunya telah memintakan kepada pemerintah supaya ia dapat meneruskan pelajarannya pada Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Ia bukannya seorang anak yang pandai sahaja, tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun, serta halus budi bahasanya. Lagi pula, ia lurus hati dan boleh dipercayai. Walaupun ia rupanya sebagai seorang anak yang lembut, akan tetapi, jika perlu, tidaklah ia takut menguji kekuatan dan keberaniannya dengan siapa saja. Lebih-lebih untuk membela yang lemah. Dalam hal itu, tiadalah ia pandang memandang bangsa ataupun pangkat. Itulah sebabnya ia sangat dimalui teman-temannya. Kalau tak ada alangan apa-apa, 3 bulan lagi berangkatlah Samsul Bahri ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Temannya yang dipanggil Nur tadi ialah Siti Nurbaya, anak Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang, yang mempunyai beberapa toko yang besar-besar, kebun yang lebar-lebar, serta beberapa perahu di laut untuk membawa perdagangannya melalui lautan. Anak ini pun seorang gadis yang dapat dikatakan tiada bercacat, karena bukan rupanya saja yang cantik, tetapi kelakuan dan adatnya, tertib dan sopannya, serta kebaikan hatinya tiadalah kurang daripada kecantikan parasnya. Oleh sebab ia anak seorang yang kaya dan karena ia cerdik dan pandai pula, ia disukai dan disayangi pula oleh teman-temannya. Hanya ayahnya bukan seorang yang berasal tinggi sebagai Sultan Mahmud Syah, penghulu yang tinggal di sebelah rumahnya. Sungguh pun demikian, penghulu dan saudagar ini bukannya 2 orang yang bersahabat karib saja, tetapi adalah sebagai orang yang bersaudara kandung. Hampir setiap hari, saudagar Baginda Sulaiman datang ke rumah penghulu Sultan Mahmud Syah. Kalau tidak, tentulah penghulu itu datang ke rumah saudagar ini. Jika seorang mempunyai makanan, tak dapat tiada diberikannya juga sebahagian kepada sahabatnya.
Barang sesuatu yang akan diperbuatnya dirundingkannya lebih dahulu dengan karibnya. Oleh sebab itulah, Samsul Bahri dan Nurbaya tiada berasa orang lain lagi, melainkan serasa orang yang seibu sebapa keduanya. Istimewa pula karena mereka masing-masing anak yang tunggal, tiada beradik, tiada berkakak. Dari kecil sampai kepada waktu cerita ini dimulai, kedua remaja itu belumlah pernah bercerai barang sehari pun. Boleh dikatakan makan sepiring, tidur sebantal. Bagaimanakah hal kedua anak muda ini kelak? Apabila datang waktunya, Samsul Bahri harus berangkat meninggalkan kampung halamannya dan ibu bapa serta handai tolannya. Nantilah akan diceritakan betapa berat perceraian itu. Tadi telah dikatakan, tatkala Samsul Bahri sampai ke rumahnya, ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seorang jamu di serambi muka. Orang ini masuk bilangan sahabat penghulu itu juga, sebab ia acap kali kelihatan makan minum di sana. Menurut air muka dan rambutnya yang telah putih ditumbuhi uban, nyatalah ia tiada remaja lagi. Akan tetapi, walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh, dan sehat, karena ia seorang yang mampu. Itulah Datuk Meringgi, saudagar Padang yang termasyhur kayanya sampai ke negeri-negeri lain. Pada masa itu, di antara saudagar-saudagar bangsa Melayu di Padang, tiada seorang pun dapat melawan kekayaan Datuk Meringgi ini. Hampir sekalian toko dan rumah yang besar-besar di Pasar Gedang kepunyaannya. Hampir sekalian tanah di Padang tertulis di atas namanya. Sawahnya beratus piring dan kebunnya beratus bahu. Hampir sekalian perahu yang berlabuh di muara di dalam tangannya. Sekalian rotan dan damar, serta hasil hutan yang lain-lain yang datang dari Painan dan Terusan masuk ke dalam tempat penyimpanannya. Berkapal-kapal kelapa keringnya yang dikirimkannya ke benua Eropa. Bergudang-gudang barang-barang yang dipesannya dari negeri-negeri lain. Setelah Anda menyimak cuplikan roman yang dibacakan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, atau D yang Anda anggap benar dan setiap pertanyaan akan dibacakan 2 kali. Pertanyaan pertama. Siapakah panggilan dari Samsul Bahri? A. Sam, B. Sam, C. Bahri, D. Ari. Pertanyaan pertama. Siapakah panggilan dari Samsul Bahri? A. Sam, B. Sam, C. Bahri, D. Ari. Pertanyaan kedua. Di mana Samsul Bahri ingin melanjutkan pelajarannya? A. Sekolah Dokter Sumatera, B. Sekolah Teknik Jawa, C. Sekolah Dokter Jawa, D. Sekolah Teknik Sumatera. Pertanyaan kedua. Di mana Samsul Bahri ingin melanjutkan pelajarannya? A. Sekolah Dokter Sumatera, B. Sekolah Teknik Jawa, C. Sekolah Dokter Jawa, D. Sekolah Teknik Sumatera. Pertanyaan ketiga. Bagaimana karakter Samsul Bahri? A. Bodoh, baik, sopan santun, halus budi bahasanya. B. Pandai, baik, tertib, sopan santun, halus budi bahasanya. C. Pandai, baik, tertib, ramah, halus budi bahasanya. D. Pandai, baik, sopan santun, kasar.
Pertanyaan ketiga. Bagaimana karakter Samsul Bahri? A. Bodoh, baik, sopan santun, halus budi bahasanya. B. Pandai, baik, tertib, sopan santun, halus budi bahasanya. C. Pandai, baik, tertib, ramah, halus budi bahasanya. D. Pandai, baik, sopan santun, kasar. Pertanyaan keempat. Kapan Samsul Bahri berangkat ke Tanah Jawa? A. 5 bulan lagi. B. 4 bulan lagi. C. 3 bulan lagi. D. 2 bulan lagi. Pertanyaan keempat. Kapan Samsul Bahri berangkat ke Tanah Jawa? A. 5 bulan lagi. B. 4 bulan lagi. C. 3 bulan lagi. D. 2 bulan lagi. Pertanyaan kelima. Siapa yang dipanggil Nur oleh Samsul Bahri? A. Siti Nurjannah. B. Siti Nur Komariah. C. Nur Baiti. D. Siti Nurbaya. Pertanyaan kelima. Siapa yang dipanggil Nur oleh Samsul Bahri? A. Siti Nurjannah. B. Siti Nur Komariah. C. Nur Baiti. D. Siti Nurbaya. Pertanyaan keenam. Siapa nama bapak dari Siti Nurbaya? A. Ibrahim. B. Sulaiman. C. Sultan Mahmud Syah. D. Sultan Iskandar. Pertanyaan keenam. Siapa nama bapak dari Siti Nurbaya? A. Ibrahim. B. Sulaiman. C. Sultan Mahmud Syah. D. Sultan Iskandar. Pertanyaan ketujuh. Apa kehormatan dari Bapak Siti Nurbaya? A. Saudagar kaya. B. Penghulu. C. Pelaut. D. Angkatan militer. Pertanyaan ketujuh. Apa kehormatan dari Bapak Siti Nurbaya? A. Saudagar kaya. B. Penghulu. C. Pelaut. D. Angkatan militer. Pertanyaan ke-8. Apa yang dikenal dari Siti Nurbaya? A. Kecantikannya. B. Kesopanannya. C. Kesombongannya. D. Rupanya yang cantik, tertib, sopan, dan baik hati. Pertanyaan ke-8. Apa yang dikenal dari Siti Nurbaya? A. Kecantikannya. B. Kesopanannya. C. Kesombongannya. D. Rupanya yang cantik, tertib, sopan, dan baik hati. Pertanyaan ke-9. Duduk di kelas berapakah Samsul Bahri? A. Kelas 6. B. Kelas 7. C. Kelas 8. D. Kelas 9. Pertanyaan ke-9. Duduk di kelas berapakah Samsul Bahri? A. Kelas 6. B. Kelas 7. C. Kelas 8. D. Kelas 9. Pertanyaan ke-10. Apa pekerjaan Sultan Mahmud Syah? A. Pengacara. B. Pedagang. C. Penghulu. D. Petani. Pertanyaan ke-10. Apa pekerjaan Sultan Mahmud Syah? A. Pengacara. B. Pedagang. C. Penghulu. D. Petani.
Pertanyaan ke-11. Apa tujuan Samsul Bahri berangkat ke Tanah Jawa? A. Menuntut ilmu yang lebih tinggi. B. Menuntut keadilan yang lebih tinggi. C. Menuntut ilmu dari Bukit Tinggi. D. Menuntut hak dari petinggi. Pertanyaan ke-11. Apa tujuan Samsul Bahri berangkat ke Tanah Jawa? A. Menuntut ilmu yang lebih tinggi. B. Menuntut keadilan yang lebih tinggi. C. Menuntut ilmu dari Bukit Tinggi. D. Menuntut hak dari petinggi. Pertanyaan ke-12. Apa persamaan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya? A. Masing-masing anak pertama. B. Masing-masing anak kedua. C. Masing-masing anak tunggal. D. Masing-masing anak terakhir. Pertanyaan ke-12. Apa persamaan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya? A. Masing-masing anak pertama. B. Masing-masing anak kedua. C. Masing-masing anak tunggal. D. Masing-masing anak terakhir. Pertanyaan ke-13. Karena Siti Nurbaya anak seorang yang kaya dan ia cerdik dan pandai, ia disukai dan disayangi oleh A. Teman-temannya, B. Gurunya, C. Tetangganya, D. Pamannya. Pertanyaan ke-13. Karena Siti Nurbaya anak seorang yang kaya dan ia cerdik dan pandai, ia disukai dan disayangi oleh A. Teman-temannya, B. Gurunya, C. Tetangganya, D. Pamannya. Pertanyaan ke-14. Siapa penghulu yang tinggal di sebelah rumah Siti Nurbaya? A. Mahmud Jainuddin, B. Sultan Mahmud Shah, C. Sultan Aryansyah, D. Sultan Jamal Shah. Pertanyaan ke-14. Siapa penghulu yang tinggal di sebelah rumah Siti Nurbaya? A. Mahmud Jainuddin, B. Sultan Mahmud Shah, C. Sultan Aryansyah, D. Sultan Jamal Shah. Pertanyaan ke-15. Bagaimana hubungan antara saudagar dan penghulu tersebut? A. Sebagai orang bersaudara kandung. B. Sebagai orang bersaudara tiri. C. Tidak seperti saudara. D. Teman biasa saja. Pertanyaan ke-15. Bagaimana hubungan antara saudagar dan penghulu tersebut? A. Sebagai orang bersaudara kandung. B. Sebagai orang bersaudara tiri. C. Tidak seperti saudara. D. Teman biasa saja. Pertanyaan ke-16. Apa yang membuat Samsul Bahri dan Siti Nurbaya tidak seperti orang lain lagi? A. Karena serasa serumah. B. Karena serasa seibu sebapak. C. Karena serasa anak dan ibu. D. Karena serasa guru dan murid. Pertanyaan ke-16. Apa yang membuat Samsul Bahri dan Siti Nurbaya tidak seperti orang lain lagi? A. Karena serasa serumah. B. Karena serasa seibu sebapak. C. Karena serasa anak dan ibu. D. Karena serasa guru dan murid. Pertanyaan ke-17. Dari sejak kapan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya tidak terpisahkan? A. Sejak meranjak dewasa. B. Sejak sekolah menengah atas. C. Sejak kecil. D. Sejak menikah. Pertanyaan ke-17. Dari sejak kapan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya tidak terpisahkan? A.
Sejak meranjak dewasa. B. Sejak sekolah menengah atas. C. Sejak kecil. D. Sejak menikah. Pertanyaan ke-18. Apa yang ayahnya lakukan saat Samsul Bahri sampai ke rumahnya? A. Bercakap-cakap dengan kamu. B. Bercakap-cakap dengan seorang tamu. C. Bercakap-cakap dengan seorang jamu. D. Bercakap-cakap dengan seorang kapiten. Pertanyaan ke-18. Apa yang ayahnya lakukan saat Samsul Bahri sampai ke rumahnya? A. Bercakap-cakap dengan kamu. B. Bercakap-cakap dengan seorang tamu. C. Bercakap-cakap dengan seorang jamu. D. Bercakap-cakap dengan seorang kapiten. Pertanyaan ke-19. Mengapa walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh, dan sehat? A. Karena ia seorang tamu. B. Karena ia seorang yang mampu. C. Karena ia tiada remaja lagi. D. Karena rambutnya telah putih. Pertanyaan ke-19. Mengapa walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh, dan sehat? A. Karena ia seorang tamu. B. Karena ia seorang yang mampu. C. Karena ia tiada remaja lagi. D. Karena rambutnya telah putih. Pertanyaan ke-20. Siapakah nama saudagar Padang yang termasyhur kayanya? A. Datuk Menggigih. B. Datuk Maringgi. C. Datuk Padang. D. Datuk Meringgi. Pertanyaan ke-20. Siapakah nama saudagar Padang yang termasyhur kayanya? A. Datuk Menggigih. B. Datuk Maringgi. C. Datuk Padang. D. Datuk Meringgi. Desain program pembelajaran menyimak ini disusun oleh Galuh Kinanti, Rasya Cesar Anwar, Zahra Gayatri, dan Zahra Humairoh. Direkam pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Dosen pengampu, Dr. Andes Samukhtar Caniago, MSI, dan Wita Septiani Rahma Putri, SSMPD. Kelas 1 PB1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2024.